terima kasih kepada Bapak Wali dan Bapak Jorong yang telah menyempatkan waktunya hadir pada layanan kita ini. Gimana Pak? Apakah udah hadir semua peserta layanan pada hari ini? Sudah Bu. Apakah kita bisa memulai layanan kita? Bisa. Gimana kalau kita membuat kesepakatan? Nanti kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, tolong diangkat tangannya. Dan selama saya menerangkan materi, mohon kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan saya selama saya menerangkan. Apakah Bapak Ibu sudah nyaman dengan ruangan ini? Sudah Bu. Baik. Sebelum kita memasuki layanan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya acara kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya nih Pak Bu, apakah Bapak Ibu pernah melihat anak-anak yang kondisi tubuhnya lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya? Nah, itu dinamakan dengan anak-anak stunting Bapak Ibu. Jadi, layanan kita pada hari ini yang berjudul tentang pencegahan dan penanganan stunting pada anak, yang bertujuan supaya Bapak Ibu mampu memahami dan pengetahuan keterampilan di dalam pencegahan dan penanganan stunting ini. Baiklah, saya akan menayangkan sebuah PPT. Apa itu stunting? Bisakah Ibu Bapak menjelaskan apa itu? Bolehkah kepada Ibu Fira terlebih dahulu, Bu? Boleh. Silakan Bu Fira. Baik Bu, stunting itu adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya. Bagus Bu. Apakah ada lagi kepada Ibu Rahel? Stunting itu mungkin menurut saya Bu kekurangan gizi. Nah, bagus. Jadi, stunting itu merupakan kondisi badan anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan selama kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Apakah Ibu paham? Paham. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya stunting. Yang pertama yaitu nutrisi masa kehamilan. Apabila ibu hamil yang mengalami kondisi gizinya buruk, ini akan mengakibatkan kematian, anemia, lemah dan lesu. Begitupun pada balita. Yang kedua yaitu kelengkapan imunisasi. Adakah pada Ibu yang bisa menjelaskan? Bu. Ibu Pia, apakah boleh terlebih dahulu kepada Ibu Rahel? Ya, silakan Bu. Sama imunisasi itu Bu, kalau anak bayi itu kan Bu, kan dia harus suntiknya kalau nggak salah 3-4 kali imunisasi. Nah, jadi kalau agar anak menjadi sehat dan pertumbuhannya sesuai dengan yang lainnya Bu, kita harus mengikuti imunisasi. Bagus Bu, apakah ada lagi? Kepada Ibu Pia, jadi? Jadi kelengkapan imunisasi itu adalah di mana seseorang dibuat kebal terhadap penyakit-penyakit menular dengan pemberian vaksin. Faktor penyebab yang ketiga yaitu penyakit infeksi. Penyakit infeksi bisa mengakibatkan terjadinya stunting. Contoh penyakit infeksi yang diderita oleh balita yaitu ispa dan diare. Iya Pak. Yang faktor penyebab yang terakhir yaitu pola asuh.
Ibu Fira, apakah boleh kepada Ibu Ara terlebih dahulu? Silakan Ibu Ara. Menurut saya itu pola asuh itu sangat penting dalam praktik pola asuh pada anak, Bu. Karena perhatian dan dukungan terhadap anak juga memberikan dampak positif bagi keadaan status gizi anak, Bu. Iya, bagus Bu. Apakah ada lagi? Sama, Bu. Oh, sedikit saya perjelas lagi. Pola asuh peran ibu sangat penting kepada pola asuh ibu sangat penting untuk dukungan dan perhatian anak karena berdampak positif kepada keadaan status gizi anak. Berikutnya ada dampak dari stunting. Yang pertama yaitu anak berbeda lebih pendek untuk anak seusianya. Apakah ada ibu yang mengetahui? Kepada Ibu Fia dipersilakan. Anak berbeda pendek untuk anak seusianya, maksudnya itu anak yang mengalami stunting biasanya lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Banyaknya itu kekurangan gizi yang berkepanjangan pada masa pertumbuhan, tinggi badan yang kurang dapat mempengaruhi kepercayaan diri anak dan cara mereka berinteraksi dengan anak baru. Ya, sangat bagus Bu. Yang kedua, proporsi tubuh anak cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda, kecil untuk anak seusianya. Dampak yang ketiga yaitu berat badan anak rendah untuk seusianya. Adakah Ibu yang bisa menjelaskan? Kepada Ibu Fira dipersilakan. Baik, Bu. Maksudnya di sini berat badan perlakuan asisten yaitu anak-anak yang sampai seringkali memiliki berat badan yang rendah, mereka hal ini bisa mengindikasikan bahwa mereka tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup waktu masa balita. Ya, sangat bagus Bu. Dampak yang terakhir yaitu pertumbuhan tulang terganggu. Anak akan tampak lebih lemah. Yang terakhir yaitu upaya pencegahan stunting. Yang pertama yaitu pendidikan gizi. Pendidikan gizi ibu sangat diperhatikan untuk pengetahuan anak supaya anak bisa memilih makanan dan snack yang aman dan sehat. Yang kedua yaitu pemberian makan tambahan. Apakah ada yang tahu? Kepada Ibu Rahel dipersilakan. Pemberian makan tambahan itu kayak misalnya makanan yang sehat itu kan 4 sehat atau 5, Bu. Jadi kita minum kayak tambah dengan kayak buah-buahan atau sayuran, susu. Iya, jawaban Ibu Rahel sangat bagus. Pemberian makanan tambahan ini, pemberian makanan tambahan yang diberikan kepada anak sekolah dalam bentuk kegiatan pemberian makanan yang sehat dan bergizi. Yang terakhir yaitu asupan protein. Contoh asupan protein ini seperti ikan, telur, daging, susu, tempe, dan kacang. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa menyimpulkan kesimpulan materi kita ini? Kepada Ibu Cindy dipersilakan. Yaitu di mana ini adalah kondisi tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan dengan tinggi anak badan yang lainnya. Jadi ada faktor penyebab terjadinya stunting. Pertama, Tolong suaranya Bapak Ibu. nutrisi makanan yang kehamilan. Yang kedua, kedekatan imunisasi. Yang ketiga, penyakit infeksi. Dan juga terdapat dampak stunting. Yang pertama yaitu anak berbeda lebih pendek. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda. Yang ketiga itu berat badan yang rendah. Itu kesimpulan dari saya. Ya, bagus Ibu Cindy. Jadi stunting ini keadaan tubuh anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya. Jadi kalau ada kita yang hamil, kita harus memperhatikan gizi kita supaya untuk tidak terjadi stunting. Apakah bisa Ibu-ibu? Bisa.
mengikuti layanan pencegahan dan penanganan stunting ini. Ibu Nanda, apakah boleh kepada Ibu Pia terlebih dahulu? Silakan Ibu Pia. Bagaimana cara pencegahan. Nah, bagus. Selanjutnya, bagaimana perasaan ibu bapak setelah mengetahui dampak dari stunting ini? Bapak Fadil, apakah boleh kepada Ibu Fira terlebih dahulu? Silakan Bu. Saya menjadi ibu dan tahu bagaimana stunting dan tidak kategori Ya, bagus Bu. Setelah memahami materi ini, apa yang akan ibu bapak lakukan setelah ini? Bapak Fadil, silakan. Ya, bagus Pak. Tindak lanjut apa yang akan ibu lakukan setelah mengikuti layanan ini? Ya, silakan Pak. Mungkin tidak saja mengasih tahu mengajak ke imunisasi terdekat. Iya. Nah, yang terakhir, bagaimana bentuk tanggung jawab Bapak Ibu terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting ini? Ya, silakan Pak. Upaya satu mulai dari dengan tadi membersihkan gizi dari Ya, terima kasih Pak. Sebelum saya tutup layanan ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu.